Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedulur sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan dan senantiasa mencurahkan rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Semoga pada suatu kesempatan nanti kita semuanya bisa hadir, bisa rawuh ke Baitullahul Ka'bah dan sowan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, kabar gembira bagi kita semuanya umat Islam, di mana pemerintah Saudi memutuskan per tanggal 1 November nanti visa umrah untuk masyarakat atau kaum muslimin muslimat di luar Saudi Arabia akan dibuka kembali. Ini adalah berita yang luar biasa. Setelah kurang lebih mulai awal Maret kemarin, pemerintah Saudi menutup rapat-rapat negaranya dari para peziarah, muktamirin, muktamirat, bahkan haji dari masyarakat internasional. Sedulur sedaya rahimakumullah, namun demikian untuk masa umroh pada tahun 1442 Hijriah ini, di mana kita sedang bersama-sama mengalami sebuah pandemi yang sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona. Oleh karena itu ada beberapa aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah Saudi. Yang pertama, alhamdulillah Indonesia diperkenankan masuk ke Saudi. Yang kedua, untuk Indonesia kuota harian untuk stamp visa dibatasi antara 800 sampai 1000 stamp. Yang ini sangat kecil sekali memang daripada pada musim-musim sebelumnya, pada waktu sebelum pandemi. Bisa puluhan ribu kita stamp setiap harinya. Tetapi pada periode yang ini, awal masa pandemi ini, Indonesia hanya diberikan 800 sampai 1000 kuota setiap harinya. Yang ketiga, visa umroh akan dimulai pada tanggal 1 November 2020 atau besok Ahad. Besok Ahad ini mulai stamp pertama visa dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk seluruh warga internasional. Kemudian yang keempat, untuk dari Indonesia penerbangan hanya diperbolehkan memakai pesawat SV atau Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV817 dari Jakarta menuju ke Jeddah dan SV816 dari Jeddah menuju ke Jakarta. Sehari hanya satu penerbangan saja yang diperbolehkan pada awal pembukaan ini. Yang biasanya kita tahu puluhan, bahkan bisa ratusan setiap hari penerbangan dari Indonesia menuju ke Jeddah ataupun ke Madinah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian, ya, maaf ini saking kangennya saya memakai kain ihram ini ya. Masya Allah, sudah hampir 1 tahun ini. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ada pembatasan, di mana tidak semua kaum muslimin muslimat diperbolehkan berangkat melaksanakan umroh pada awal pembukaan masa pandemi ini. Batasannya adalah antara usia 18 tahun sampai dengan 50 tahun saja. Artinya, bila sedulur sedaya usianya 51 tahun, maka sedulur sedaya pada masa pandemi ini belum bisa melaksanakan umroh. Yang keenam, jamaah wajib
melakukan tes PCR atau swab 72 jam sebelum terbang menuju ke Arab Saudi. Dan itu tempatnya di mana akan ditentukan oleh maskapai Saudi Airlines. Oleh karena itu, kemungkinan besarnya jamaah yang akan berangkat, dia beberapa hari sebelumnya sudah harus terbang dulu menuju ke Jakarta. Untuk apa? Untuk PCR atau swab test. Ya, PCR-nya sekitar berapa ya? Katakanlah kalau harga tertinggi 900, itu PP. Berarti 900 kali 2, 1.800.000. Ya. Kemudian, ketentuan yang ketujuh, yaitu jamaah diwajibkan memiliki asuransi perjalanan lengkap. Ya, jadi asuransi perjalanan, asuransi penerbangan, semuanya harus memiliki. Itu salah satu syarat untuk stamp visa. Kemudian yang kedelapan, nanti setelah sedulur sedaya sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah, maka setiap jamaah umroh diwajibkan melakukan karantina 3 hari di Hotel Makkah. Artinya apa? Selama 3 hari sedulur sedaya tidak boleh keluar dari hotel. Baru hari keempat sedulur sedaya diperkenankan untuk melakukan ibadah umroh dengan cara mendaftarkan diri secara online. Nanti akan dijelaskan pada ketentuan berikutnya. Kemudian yang kesembilan, bahwasannya untuk masa pandemi saat ini ketentuannya adalah hotel yang diperkenankan atau diperbolehkan digunakan oleh jamaah hanya 2, hotel bintang 5 dan hotel bintang 4. Jadi untuk masa pandemi ini mohon maaf, untuk pecinta ekonomis ya, murah meriah belum diperkenankan karena ketentuannya bintang 4 dan bintang 5 selama berada di Saudi Arabia, termasuk pada saat masa karantina 3 hari sebelum bisa masuk menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Yang ke-10, ketentuannya adalah ketika di kamar hanya diperkenankan berisi 2 orang saja dengan tetap menjaga jarak. Artinya apa? Kalau biasanya pada musim umroh sebelumnya kita satu kamar bisa diisi 4 orang, 5 orang. Tetapi saat ini hanya boleh diisi 2 orang saja. Otomatis maka harga perseorangannya akan jauh lebih mahal daripada biasanya. Harus kamar double, harus bintang 5 atau bintang 4. Ketentuan yang ke-11, jamaah hanya diberikan jatah umroh 1 kali saja selama berangkat. Itu pun harus melakukan pendaftaran secara online. Jadi prosesnya dilanjutkan pada ketentuan yang ke-12, yaitu jamaah bisa melakukan sholat di Masjidil Haram dengan mendaftar melalui aplikasi I'tamaro. Jadi kalau mau ke masjid harus mendaftar aplikasi. Ya, jadi nanti lewat HP, Android gitu, daftar secara aplikasi. Kalau sudah oke, maka akan mendapatkan barcode. Nah, barcode ini yang nanti sebagai bentuk izin bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi itu bisa dilakukan setelah 3 hari karantina. Demikian juga dengan pelaksanaan umrohnya. Harus mendaftar secara online juga. Perlu sedulur sedaya ketahui bahwa dalam masa pandemi ini pun untuk masuk ke Masjidil Haram, baik untuk umroh ataupun untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, ketentuannya juga sangat ketat. Ada beberapa pos sebelum masuk ke pintu Masjidil Haram, sudah ada pos
pemeriksaan kesehatan, suhu badan dan lain sebagainya. Bila mana suhu badannya terlalu tinggi, walaupun sudah memiliki barcode untuk masuk ke masjid, maka jamaah tetap tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Itu ketentuan di masa pandemi saat ini. Kemudian ketentuan yang ke-13, ya, sumuk juga ini. Ketentuan yang ke-13 adalah bus atau bis yang biasanya diisi 50 orang, saat ini hanya boleh diisi 20 orang jamaah. Kemudian yang ke-14, jamaah wajib didampingi oleh seorang mutawif warga negara Saudi Arabia. Biasanya kalau kita selalu menggunakan mukimin atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Saudi sebagai mutawif atau gaid. Tetapi pada masa pandemi ini, ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada kita, yaitu gaid berasal dari warga negara Saudi Arabia. Agak bingung juga nanti ya. Kemudian yang ke-15, otomatis dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan tadi, maka harga visa akan naik, harga hotel akan naik, harga transportasi juga akan naik. Bahkan pemerintah Saudi sudah memutuskan bahwa pajak yang biasanya hanya sekitar 10% saat ini menjadi 30%. Artinya semakin naik lagi. Kemudian satu pemesanan visa akan dilayani per 50 orang. Jadi kalau di bawah 50 orang belum boleh, harus cari keroyokan dulu. Kalau udah 50 baru boleh pengajuan. Kemudian secara umum, secara internasional, kuota harian visa umroh adalah 10.000 per hari. Indonesia dapat 800 sampai 1.000. Itu sudah sangat luar biasa untuk Indonesia. Namun demikian, dengan ketentuan-ketentuan yang seperti itu, maka sangat otomatis biaya akan membengkak. Ya, bisa di kisaran 35, 40, bahkan bisa sampai 45. Ketika sudah semuanya lah, totalan semua, termasuk PCR, nginep di Jakartanya, dan lain sebagainya. Nah, sedulur-sedaya rahimakumullah, itulah informasi terkini dari perkembangan tentang kembali diperbolehkannya kita melaksanakan umroh pada musim 1442 Hijriah ini. Dengan segala keterbatasan, kita pun harus memaklumi. Karena apa? Karena Saudi juga sangat berhati-hati dalam menangani tamu-tamu Allah. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Berdoa bersama, semoga vaksin bisa segera ditemukan dan kita bisa menikmati musim seperti sebelum pandemi lagi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa leluasa dan lebih leluasa untuk melaksanakan ibadah umroh pada tahun musim ini juga. Semoga Allah memberikan ijabah kepada setiap permohonan kita. Allahumma amin. Dan semoga sedulur-sedaya pada waktu yang akan datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Allahumma amin. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.